hal-hal yang memang kita kadang bisa menyelesaikannya sendiri, Bunda Alma. Iya. Seperti kadang bisa kita hanya butuh jeda sejenak, break sejenak, tenang Iya. sejenak. Kadang kita pulih lagi, good mood lagi, asalnya bad mood jadi good mood. Kadang bisa begitu. Tapi Iya. kadang pula ada yang kita misalnya ketika kita mulai sudah menangis sekian lama gitu dan itu Mm-mm. sering terjadi, mengurung diri, Iya. bahkan kita sering melakukan kekerasan pada anak, kepada orang lain, Iya. kita tidak ingin bersosialisasi, merasa capek, lelah dan lain sebagainya, maka datanglah. Iya. Ya Iya. gak Iya. mesti kalau nggak ke psikolog ya, bisanya ke ajengan gitu gak apa-apa. Nah, iya, betul, betul. Ini ada hadis juga yang menyatakan bahwa ada beberapa gibah yang dibolehkan. Salah satunya ketika kita mengkonsultasikan masalah kita kepada ahlinya, itu nggak apa-apa gibah. Iya. Menggibahkan Iya. kita kesal pada suami kita kesal Iya. pada saudara kita kesal pada orang tua kita kesal pada ipar kita, kan biasanya dalam rumah Iya. tangga ya. Kita tidak Betul. apa itu gibah yang tidak. Masalahnya kalau kita datang ke profesional tidak akan dibocorkan. Kalau dibocorkan itu profesionalnya bisa dituntut. Betul. Iya, 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 iya. Jadi adu profesionalnya ya gak profesional itu. Gitu. Dipertanyakan itu mah. Ya, Oke. profesional. Satu Itu lagi nih, Ambu. mungkin silakan. Tadi. Enggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Besok mah jam segini teh lagi nyiapin buat berbuka. Buka, masak-masak Sekarang, ibu-ibu. ya, sekarang alhamdulillah kita masih bisa sedikit santai sebelum Aji Jembrang di dapur. Nah, Tema tema kali ini itu by request aku ya, Bu ya. kalau hari was-was gitu ya. Now the was gitu. Iya, soalnya kan ya itu teh kata Ambu, kita kan bukan siapa-siapa terkait pemberitaan yang viral kemarin itu. Yang pertama, Betul. berita yang viral itu seorang ibu menggorok 3 anaknya di Brebes, yang satu meninggal dan yang 2 dilarikan ke rumah sakit. Terus beberapa hari kemudian ketika saya scroll-scroll lagi sosial media, menemukan lagi berita yang sangat mencengangkan, yaitu seorang ibu melemparkan bayinya ke dalam sumur Baik, karena frustasi, dikatakan bahwa dia hanya bisa sih. memberi support kepada anaknya gitu. Jadi Betul, betul. aduh kumaha ya Ambu kita Aduh, kaji, soalnya bukan satu dua gitu baca berita tentang yang kayak gitu tuh, betul. biar apa ya, kita sebagai pembaca, sebagai netizen itu bijak dalam menanggapi berita-berita yang seperti itu. Saya sangat setuju dengan Betul. spoiler Ambu yang kemarin, bahwa kita tidak bisa menjudge salah satu pihak, entah itu ibunya, entah Betul. itu suaminya saja, atau tetangganya yang nyinyir gitu. Jadi gimana nih gitu kalau dikaji secara mendalam oleh Ambu gitu. Waktu dan tempat saya Oke. persilahkan. Oke, siap-siap. Mana waktu dan tempatnya mana yang dipersilahkan? Oh iya, ya Oh, Allah, kumaha iya teh. MC T-nya, aduh, ulangi atau revisi kepadanya, saya persilahkan. oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam sayyidina warahmatullahi Muhammad wa ala ali wabarakatuh. sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari yang mendung-mendung ya, agak mendung. Kalau di Padaherang tadi katanya guludug-guludug. Betul, Di sini iya teh nembe bulan reda. April biasanya kalau kalau mau mendekati Ramadan udah kemarau, tapi sekarang masih Mm-mm. gerimis-gerimis, kan masih hujan besar gitu ya. Mudah-mudahan Allahumma Betul. shayyiban Allah memberikan hujan yang Amin, bermanfaat. amin. Kemudian sekarang kita menyambut bulan Ramadan, harapannya di tengah Ya, berita yang sangat, sebetulnya kasus-kasus yang viral ini itu karena hanya satu dua saja kebetulan viral.
ya. Ya, Sebetulnya betul. banyak kasus lainnya yang sering kita baca, yang membunuh, yang melempar anaknya itu sudah sering. Ya. Tapi ada yang viral, kalau dulu gak ada viral-viralan, mungkin ya dulu berita hanya di Benar. koran, di TV, atau kalau sekarang viral-viral. Nah itu. Padahal dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja. Di luar Ya. negeri, di mana-mana, di Indonesia pun banyak terjadi. Nah, sebetulnya masalah isu kesehatan mental ini kan sangat luas, bukan hanya karena dua kasus ini saja, tapi karena Betul, betul, kebetulan ada betul. kasus ini, alhamdulillah, jadi banyak pihak-pihak yang mengkampanyekan kesehatan mental. Yang tadinya Bunda Alma saya mah suka agak-agak sedih gitu ya, agak sedihnya gini Bunda Alma. Kalau misalnya kita sakit gigi, atau sakit apa kita datang ke dokter gitu ya, langsung Ya, datang ke dokter. langsung. Kadang sakit yang bisa sembuh dengan cepat, kita kalau sakit fisik kita datang ke dokter. Tapi yang saya sedihkan, jika kita mengalami sakit fisik, sakit mental, bahkan itu mengganggu aktivitas, merugikan orang lain, yang akhirnya kita tidak Ya, bahagia, kualitas hidup kita tidak baik gitu. Kita enggan sekali datang ke seorang ahli, entah itu ya, psikolog, psikiater, ataupun profesional lainnya gitu ya, yang memang bergerak di bidang itu. Itulah yang membuat saya sedih. Akhirnya hal ini dianggap biasa, tapi tapi kalau lama-kelamaan kebiasaan-kebiasaan itu akan seperti bom waktu yang lama-lama akan meledak. Kita tidak iya, tahu itu kapan meledaknya, kita tidak tahu pula pemicu yang mana yang akan membuat itu meledak. Kita tidak iya, tahu. Makanya di sini karena kasus yang viral, dua kasus yang memang saat ini terdekat, yang dua kasus viral itu, pertama yang menggorok 3 anaknya, kemudian yang kedua iya, yang membuang anaknya ke sumur, itu adalah kalau saya lihat sumbernya di APDC yang Mbak analisa itu ya, ya. ini adalah salah satu bentuk maternal filicide. Maternal filicide. Udah baca belum Bunda Alma? Belum, belum baca. Belum. Nah, ini. Jadi mulai sadari, jangan hakimi. Nah, apa itu maternal filicide? Nah, ini saya sumbernya dari sana ya. Nah, Oke. maternal filicide ini jadi ketika ibu itu membunuh anaknya, dan ini banyak sekali alasannya penyebabnya. Tentu kalau di artikel ini disebutkan bahwa ketika seseorang membunuh anaknya, membunuh orang lain, tentu ia mengalami gangguan-gangguan psikosis. Entah itu ia sudah mengalami apa sih pengobatan kesehatan mental, ataupun ia mengalami trauma, ataupun ia pernah diperlakukan tidak baik ketika masa kecil, inner child atau lukanya itu belum sembuh, ataupun ia pernah mengalami keinginan untuk bunuh diri, ataupun ia postpartum depression ya, baby blues dan lain sebagainya. Tapi masalahnya Bunda Alma, untuk menentukan diagnosa itu tidak bisa sembarang. Ini harus didiagnosa oleh psikolog ataupun psikiater. Misalnya gangguan baby blues sama postpartum depression terlihat mirip, benar gak? Baby blues dan postpartum depression mirip, padahal itu berbeda. Dan tentu ini harus ada diagnosa. Makanya apa didiagnosa? Agar penanganan treatmentnya pun tepat. Jika diagnosanya tepat, maka penanganannya pun sesuai dengan diagnosa itu. Tapi jika kita hanya sekedar menduga-menduga, bahkan menyalahkan, menghakimi, hanya melihat dari video yang beberapa detik itu gitu loh, kita langsung, wah ini mah kalau ada yang kalau sampai berlebihan gitu ya, nyalahkan suamina, wah ini mah suamina bla 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 tentang bla 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 gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Dian, apa kabarnya? Alhamdulillah kita bisa mulai kembali ya. Ya gitu ya. Jadi itu menyalahkan suaminya, di mana-mana nyalahkan suami. Wahai suami, Anda harus memperhatikan istri bla 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 bla. Padahal di artikel-artikel itu hanya segentir saja yang menjelaskan tentang suami. Informasi yang diberikan itu cuma
suami kerjanya di mana gitu dengan gaji 2,5 juta, 3 anak gitu. Udah, kita langsung menjudge habis-habisan itu para suami, menjudge suami langsung gitu. Langsung bahkan, wah suami harus gini 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 gini. Apalagi yang menjadi ibu banyak yang mau menjadi ibunya, wah ini mah asupan jurig, kasetanan, iya mah oh geus puguhnya kalau orang gila, stres dan lain sebagainya mah gitu, membunuh anak kemudian ketawa-ketawa tidak bisa. Ya, memang netizen Indonesia ini memang ya nomor 1 ranking gitu ya dalam hal nyinyir, bully secara verbal dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita semua lebih mawas diri, fokus bukan menghakimi tapi lebih mawas diri agar apa sih? Agar pertama kita tidak mengalami hal serupa. Jika kita capek, lelah gitu, tangki emosi itu, wah udah mau hampir penuh, jangan sampai hanya gara-gara satu kecil itu bisa meledak keluar. Itu lebih ke mawas diri, lebih ke sananya. Jangan sampai terjadi lah. Pokoknya anggap aja psikolog, psikiater itu ya kayak kita datang ke dokter aja kan, kita datang ke dokter biasa aja gitu. Kenapa sih datang ke psikolog, psikiater, datang ke hipnoterapis atau datang ke profesional ini asa gengsi dan lain sebagainya. Tapi itu sama bahayanya gitu ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Nah, kembali lagi ke maternal filicide gitulah itu yang membunuh itu. Bunda Alma lihat videonya gak yang ibu-ibunya ketawa gitu ya, yang pas ditanya kemudian sama pihak kepolisian itu dia sambil ketawa terus bukan ketawa gitu ya, jadi dia itu menjelaskan dia bangga, dia bukan bangga apa sih, atau kumaha sih, biar anaknya nggak sakit katanya gitu. Ya, biar anaknya nggak sakit, biar anaknya tidak merasakan kesakitan, biar anaknya tidak merasakan susahnya hidup ini. Jadi itu adalah bentuk rasa cinta. Nah, ternyata ini sudah dilakukan penelitian sejak tahun 2007. Memang ada bentuk membunuh itu, maternal filicide, membunuh anak itu yang namanya ini altruistic filicide. Altruistic filicide kan kita sering mendengar ya kalau dalam dunia psikologi atau dalam dunia psikologi sosial atau sosiologi altruisme gini ya, altruisme gitu ya, sering mendengar. Nah, ini ada namanya bentuknya itu altruistic filicide. Jadi, kalau di sini disebutkan ibu membunuh anaknya karena didasari oleh rasa cinta. Ya kalau menurut kita ya memang itulah namanya gangguan. Memang itulah kita menganggap gangguan, tapi itu kita harus berempati, bersimpati. Oh, berarti begitu. Berarti ada. Berarti benar adanya. Itu adalah salah satu bentuk maternal filicide. Kita jangan menghakimi dulu. Dia ketawa-ketawa gila dan lain sebagainya, tidak berperasaan. Ini memang itu adalah salah satu bentuk maternal filicide, yaitu dia mengungkapkan rasa cintanya dengan membunuh agar anaknya tidak merasakan kesakitan. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari membunuh anak adalah acutely psychotic filicide. Apa itu? Yaitu pembunuhan dilakukan tanpa adanya motif yang jelas atau komprehensif. Bayangkan Bunda Alma, pembunuhan dilakukan tanpa adanya motif yang jelas. Pokoknya membunuh aja. Gak ada motif. Kalau yang pertama motifnya itu karena rasa cinta, ini mah gak ada motif sama sekali. Itu bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya fatal maltreatment filicide. Itu yang seperti apa? Yaitu kematian yang tidak diantisipasi sebelumnya. Misalnya karena kekerasan yang berlanjut. Jadi ini yang disebut tidak diantisipasi sebelumnya, tidak benar-benar mungkin karena halusinasi kalau memang mengalami gangguan-gangguan lainnya, misalnya schizofren atau lain sebagainya. Halusinasi pokoknya benar-benar tidak terprediksi, tidak sesuai dengan dugaannya. Bentuk yang keempat, unwanted child filicide. Dan ini yang paling banyak terjadi Bunda Alma. Saya sedih. Unwanted child filicide. Ini yang banyak terjadi. Yang bagaimana itu? Gitu. Ibu membunuh anak karena tidak menginginkannya dan menganggap anak sebagai penghalang. Ya Allah. Nah, entah itu
ibu yang melakukan aborsi, kemudian pas lahir anaknya dilempar, dicekek, dikubur dan lain sebagainya ini bentuknya, ya. Jadi ternyata ada Iya. bentuk-bentuknya. Memang ini berarti banyak terjadi. Kenapa ada teori ini? Karena banyak terjadi. Ketika satu teori dimunculkan itu hasil penelitian, hasil riset dan bukan sampelnya itu bukan pada satu orang saja, bukan Iya. pada satu wilayah saja. Dan yang terakhir spouse ini juga banyak. Meskipun dalam rangka ya yang ringan. Spouse revenge filicide. Itu apa? Ibu membunuh anaknya dengan tujuan untuk menyakiti ayah dan anak secara emosional. Ketika ada pertengkaran, ada perdebatan, ada masalah dengan ayahnya, yang dilakukan kekerasan itu adalah anaknya, bahkan hingga sampai dibunuh hanya untuk membuktikan bahwa kita, ibu, wanita benar-benar mengalami depresi, stres, capek, lelah hanya untuk membuktikan itu pada sang suami, pada ayahnya anak, membunuh anaknya. Dan pada tahap yang ringan, ini ibu-ibu sering melakukannya, tantrum. Tantrum ibu-ibu ketika ada masalah dengan suami, anak yang menjadi pelampiasannya. Tapi tidak aduh, asa kasih gitu. Nah gitu. Ya memang. Jadi maksudnya kita harus ini fokusnya tidak menyalahkan suami saja, tidak menyalahkan istri saja, menyalahkan itu bukan tugas kita. Kita bukan seorang hakim, jaksa, pengacara, polisi, detektif, psikiater, psikolog yang saat ini menangani secara langsung. Kita ini hanya observer saja, yang memang observer itu kan hanya melihat, observer tidak langsung gitu ya, yang hanya melihat video dari beberapa detik, yang membaca berita yang memang gak lengkap gitu ya, informasinya gak lengkap, gak jelas dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini, Bunda Alma udah baca belum ada update yang baru gak? Belum. Ada kebetulan. Iya, nah. Belum baca. Nah, berarti apalagi begitu Bunda Alma, berarti kita tidak tahu apa yang terjadi kelanjutannya. Nah, jadi fokus kita di sini bukan menjudge, tapi lebih ke mawas diri, sadari diri agar jangan sampai itu terjadi pada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat. Amin. Minimal nauzubillah jauh deh kalau kita harus sampai membunuh anak. Minimal jangan sampai kita membunuh karakter anak, membunuh kebahagiaan anak, membunuh hal-hal yang memang seharusnya ada pada diri anak, tapi karena kita mengalami gangguan kesehatan mental, gangguan-gangguan psikosis lainnya itu berpengaruh pada mental anak. Agar jangan sampai jika kita merasa belum selesai dengan diri kita terlebih dahulu, maka selesaikanlah. Makanya ini butuh banget ilmunya untuk pranikah. Jangan menikah hanya karena ingin, tapi menikah harus karena. Jangan membeli kucing dalam karung yang akhirnya nanti nangis-nangis guling-guling kalau bahasa ini ya kayak gitu ya. Jangan sampai menunggu dulu demikian, harus preventif, harus mengetahui bahwa menikah itu bukan hanya huhuhaha happy-happy saja. Bukan hanya sebatas itu saja, tapi lebih dari itu kita harus siap secara fisik dan mental ketika mengarungi bahtera bernama rumah tangga. Mengapa rumah tangga sampai setengahnya dari agama? Karena itu. Karena tidak mudah. Tidak mudah Bunda Alma ya. Banyak yang pacarannya kenapa nih fenomena ini? Pacaran 10 tahun nikah 2 bulan. Kenapa? Wow. Kenapa banyak? Karena apa ya? Karena karena 1, 2, 3, 4 dan banyak faktor, banyak variabel. Karena ternyata kalau sebelum menikah itu, meskipun 10 tahun, itu yang dikeluarkannya itu hanya permukaannya saja. Iya, betul. Tidak sampai ke dalamnya. Makanya ini penting. Makanya ini penting apakah memulai pernikahan dengan cinta atau versus tanpa cinta. Ternyata keduanya memiliki peluang yang sama. Peluang yang sama untuk bahagia atau tidak. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya di sini kita lebih sayangi diri. Udah. Anggap saja kalau ada hal-hal memang suami istri ini adalah tempat bergantung, saling membutuhkan, nah, tapi harus ada timbal balik. Kita dahulu
Kita jangan memaksa menuntut pasangan untuk ke kita gitu. Kita aja dahulu. Demi diri kita, demi self-love, mencintai diri kita. Gitu mungkin Bunda Alma ya. Jadi memang masalah kesehatan mental ini sedang dibahas di mana-mana, tapi ya begitu. Masih banyak saja yang gak aware gitu, gak aware karena merasa malu. Nah gitu. Nih kalau kata APDC gini, berkeluarga gak melulu tentang happy, punya pasangan, punya anak, hidup enak. There is so much more than that. Maka dari itu kita perlu bersiap gak hanya dari segi fisik atau finansial, tetapi juga kesehatan mental. Gitu. Setuju 100%. Kita untuk materi kali ini banyak bentuknya ternyata ya. Betul. Ternyata banyak sekali bentuknya. Dan tadi yang digarisbawahi dari kata-kata Ambu itu, kenapa sih orang itu nggak datang ke psikolog, itu datang kayak kita kalau sakit gigi atau pusing aja gitu ya, biasa aja gitu. Karena memang stereotip di masyarakat itu kalau kita datang ke psikolog ya negatif gitu, dianggap orang jadi gila ya, betul sekali. Itu mayoritas orang tuh seperti itu. Naon cenah da abdi mah teu gelo cenah, kalau kata bahasa Sunda nama gitu. Padahal untuk katakanlah saya di daerah pinggiran ya, itu psikolog sudah disediakan di rumah sakit, bisa pakai BPJS malahan. Apa coba kurang baiknya pemerintah, tapi enggan gitu, sungkan sekali untuk datang, kenapa gitu. Padahal pemerintah sudah memfasilitasi, apalagi kan di puskesmas juga ada layanan kesehatan masyarakat, tapi ya itu kembali, jadi mindset mereka terhadap kalau kita datang ke ahli kesehatan jiwa, kesehatan mental tuh langsung negatif, jadi nggak mau gitu, saya nggak gila. Nah, gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita kadang bisa menyelesaikannya sendiri, Bunda Alma. Iya. Seperti kadang bisa kita hanya butuh jeda sejenak, break sejenak, tenang sejenak. Kadang kita pulih lagi, good mood lagi, asalnya bad mood jadi good mood. Kadang bisa begitu. Tapi kadang pula yang kita misalnya ketika kita mulai sudah menangis sekian lama gitu, dan itu sering terjadi, mengurung diri, bahkan kita sering melakukan kekerasan pada anak, kepada orang lain, kita tidak ingin bersosialisasi, merasa capek, lelah, dan lain sebagainya, maka datanglah. Ya gak mesti kalau nggak ke psikolog ya, misalnya ke ajengan gitu, gak apa-apa. Nah iya, betul. Ini ada hadis juga yang menyatakan bahwa ada beberapa gibah yang dibolehkan. Salah satunya ketika kita mengkonsultasikan masalah kita kepada ahlinya, itu gak apa-apa gibah. Menggibahkan kita kesal pada suami kita kesal pada saudara kita kesal pada orang tua kita kesal pada ipar kita, kan biasanya dalam rumah tangga ya. Kita apa itu gibah yang tidak. Masalahnya kalau kita datang ke profesional tidak akan dibocorkan. Kalau dibocorkan itu profesionalnya bisa dituntut. Iya. Jadi adukan. Profesionalnya ya gak profesional itu. Gitu. Dipertanyakan itu mah. Satu itu, lagi nih Ambu, silakan. Tadi kan kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Nah, kebanyakan orang itu jangankan dulu keluar gitu, di sekitar kita tuh kayak langsung dari cuplikan video yang 15 detik, 30 detik itu eta mah kurang iman cenah gitu misalnya tuh, langsung menjadi seperti itu. Atau yang kedua, atuh 2,5 juta mah teh cukup cenah gitu. Banyak lagi. Nah, betul. Ternyata tahapan untuk proses seseorang menyikapi permasalahan itu lebih bijak, lebih iya, kita nggak tahu isi rumah tangga itu seperti apa. Padahal yang mengomentari itu kan di rumah tangga. Tahu bagaimana rumah tangga itu cangkangnya aja yang kelihatan sama orang. Kita nggak tahu isinya itu kayak gimana gitu. Jadi untuk memberi pengertian, kita nggak tahu loh isi dalam rumah tangga mereka tuh kayak gimana. Kekeh gitu loh, kekeh. Tapi kan iya sudah. Tapi nah kan mungkin benar gitu. Mungkin dengan ya kan kita bukan siapa-siapa ya Ambu, apalagi saya hanyalah Ambu sebagai gitulahnya. Sama itu aja. bisa apa ya?
sedikit membukakan, ini bentuk ikhtiar kita untuk menyadarkan, bukan menyadarkan ya, untuk menoel gitu ta, supaya oh iya ya Menurut kita itu enggak kumaha tuh itu suka ceplosan bahasa Sunda. Oh iya gak kita apa-apa kan itu cinta daerah. Ya. I love Sunda. Hmm. Nah itu sih saya tuh kenapa kemarin tuh greget nge-WA Ambu, ayo Ambu bahas gitu. Karena memang sangat ramai sekali. Sebenarnya Al-Quran juga sudah mengatakan ini ya Ambu ya. Saya itu pas lihat di TikTok tuh ada ayatnya, oh iya ya. Saya orang Islam tapi baru tahu nih ayatnya udah ada yang ngebahas gitu. Gimana Ternyata ayatnya emang gitu? janganlah kamu, saya lupa suratnya, cuma artinya tuh janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena sesungguhnya intinya rezeki mereka itu sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Tuh. gitu. Tapi ya kembali lagi karena permasalahan psikologi seseorang, rumah tangga Hmm, seseorang itu tidak betul betul. ada yang tahu. Mungkin saya juga ini Betul. sedang konsultasi pribadi ya dengan Ambu. Sedang sedang healing. Oke, Bunda Alma. Sebetulnya ini masalah kebiasaan, Bunda Alma. Masalah Iya, iya. kebiasaan kebanyakan dari kita. Seperti ada sebuah penelitian, entah itu dari negara mana yang meneliti bahwa netizen dengan komentar terburuk itu yang pertama Indonesia ya, kalau gak salah nomor pertama. Iya, Silahkan dibuktikan bisa bisa saja. bisa. Dan ternyata Bisa bisa orang bisa. Indonesia langsung banjir nyinyir marah-marah. Nah, langsung. Nah, benar. Nah, Langsung. ternyata penelitian saya benar. Ternyata penelitian saya Iya, iya, benar. iya. Berarti penelitian saya menyatakan bahwa orang Indonesia adalah kebanyakan masyarakatnya netizennya itu tidak ramah, bullying secara verbal, Iya, sepletakna iya. gitu ya. Ternyata benar Mm-mm. langsung wah baik gitu kok kancing coplok keluar segala nah langsung wah ternyata benar penelitian. Nah, Astagfirullahaladzim. Iya, berarti iya, ini iya. masalah kebiasaan. Kita tidak mungkin mengingatkan satu persatu jelas, tapi dengan adanya Iya, kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, misalnya kan di sepele disebutkan positive thinking, jangan menjudge, iya. nobody is fake dan lain sebagainya. Itu Mm-mm. adalah sebuah kita sudah berusaha maksimal berikhtiar untuk mengkampanyekan bahwa jangan mudah menjudge. Karena kita tidak Iya. tahu dalamnya kehidupan orang lain, kita tidak tahu dalamnya rumah tangga orang lain. Itu adalah salah satu ikhtiar kita. Memang tidak mudah. Apalagi person to person ya memang itu adalah Mm-mm. kebiasaannya. Biasanya begitu ya memang kebiasaannya dalam segala aspek pasti dikomentari. Kalau gak ngomentar ya Iya. aneh gitu ya, gak nyaman kalau Mm-mm. memang Cangkel gitu demikian. Ambu kalau nggak nyinyir teh. Gitu. Nah masalah ini misalnya sudah menggorok 3 anak, ini kan namanya komplikasi. Gini Iya. Bunda Alma, kalau Bunda Alma tahu kan penyakit fisik yang komplikasi? Kalau kita memiliki Tahu. kolesterol Mm-mm. tinggi, biasanya darah Mm-mm. tingginya pun tinggi, Betul. trigliseridanya pun tinggi, gula Iya. darahnya pun tinggi, dan lain sebagainya, akhirnya stroke ataupun jantung. Dan Hmm. jantung ini kata dokter tidak ada yang namanya jantung mendadak, itu sudah ada tapi tidak Iya. terdeteksi. Iya, iya, iya. Itu gejala fisik yang kebanyakan orang tahu, tapi masalah psikologis orang kebanyakan tidak tahu dan tidak ingin tahu. Padahal itu pun Nah, sama iya. komplikasi. Komplikasi, Betul. di dia masalah, di itu masalah, di depan masalah, di belakang masalah, di bawah masalah, di atas masalah, semuanya masalah. Kita diam, tidak ada problem solving yang benar, tidak ada problem solving yang efektif untuk diri kita, untuk kesehatan mental diri kita, akhirnya meledak. Jika sudah Iya. meledak, sudah tahu semua itu kebakaran. Jika sudah kebakaran, maka tidak ada yang bersisa. Itu masalahnya. Ya, Hmm. kita jarang menyadari, aduh mental juga ada komplikasi gitu ya. Iya. Jangankan untuk orang-orang yang dengan tekanan berat Bunda Alma, yang bekerja aja Bunda Alma, bekerja aktif gitu, itu kadang mengalami tekanan. Burnout namanya, kelelahan Betul. dalam bekerja, kebosanan, Iya. kecapean, akhirnya hampa Betul. dan tidak ingin melakukan apapun. Dan itu butuh jeda sejenak. Nah, berarti sangat Hmm. alamiah sekali gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. masalah netizen yang demikian ya kita mah yang penting mah terus mengkampanyekan, terserah orang lain mau mendengarkan, dan biasanya
yang memang jika memang ingin mencari ilmu, ingin mendengarkan, ataupun ingin berbagi, ingin ngobrol, tak usah kita ajak pun dia akan datang sendiri. Tapi jika tidak ingin, ada yang bertanya dulu kayak gini, gimana sih pengobat, ada yang mengalami gangguan psikologis, dan itu sudah parah. Dan itu diakui oleh semua keluarganya, ia tahu bahwa ini sudah parah. Ia bertanya, gimana pengobatannya? Kalau di ceramahan mah gak mau. Langsung nolak. Wajar. Pengobatannya tidak ada yang berhasil. Karena demikian. Betul. Acan ke acan tos nolak, apalagi masuk gitu ya ke dalamnya. Acan ke acan tos nolak. Itu sama sih dengan yang nyinyir oge, kalau memang dia berusaha merubah diri biasanya, ataupun ada hidayah melihat selentingan di IG, Facebook, di TikTok, dia akan langsung aware gitu. Iya, betul. Oke, jadi pentingnya apa ya? Kita harus terus ngezon. Benar ya, Bu ya. Bener. Teh Dian, aduh sedap tapi nyeri deh Gus. Ngeri sedap, benar. Jadi kalau yang viral mah ini mah udah, kalau menurut APDC mah mengalami gangguan kesehatan mental yang buruk gitu ya. Tapi banyak juga terjadi yang sedang ataupun ringan yang dibiarkan tidak. Sepertinya ini yang buruk itu ada tahapannya gitu. Gak langsung, kalau ibarat ada stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, itu pun sama. Psikologis pun sama, gak langsung begitu. Dan kita tidak tahu apa sih pemicu benarnya. Oke. Gitu. Open question gak nih? Siapa ini, Teh Dian kah? Oke, Teh Dian. Terus Mira L. Utami sama Adar Hipnoterapi Majalengka. Ini kayaknya temannya Ambu nih. Kang Adhar ya. Ya mau diskusi, mau apa, mau menambahkan, silakan boleh ya, di sini mah bebas. Bebas. Ya. Biasanya Teh Dian nanya nih, gimana? Aku sudah banyak menanyakan. Oke, bisa nggak kerasa, Ambu, Abi nanya lagi gitu. Ya, gak apa-apa. Kalau pandangan Bunda Alma sendiri gimana? Kalau pandangan saya terhadap masalah-masalah yang viral ini, yang pertama itu adalah, yaitu kata Ambu, kita tuh harus tahu saat kita udah capek nih, harus jeda nih, harus healing nih, atau harus diam dulu nih gitu. Jadi jangan kita tuh dipaksakan, ya wajar lah ya, ritme kehidupan dari bangun tidur sampai tidur itu banyak. Ada dalam satu hari itu kita nggak ngapa-ngapain, libur gitu. Bosen juga. Ada satu hari itu kita diporsir kerjaan banyak, pulang dari kerja itu datang ke rumah ternyata anak kita itu yang kangen itu mencurahkan rasanya dengan yang berbeda gitu, dengan rasa yang luar biasa. Nah, jadi kita itu harus benar-benar, oh iya saya mau jeda dulu, atau tunggu dulu Bunda mau istirahat dulu sampai nanti maghrib, nanti setelah itu Bunda keluar dari kamar. Kadang-kadang saya suka kayak gitu. Saya udah capek nih ya, bentar ya, saya nanti sampai maghrib gitu, misalnya dari jam 5, saya pengen nanti maghrib saya keluar dari kamar, pengen sendiri dulu gitu, rebahan dulu gitu, atau misalnya sambil dengerin apa gitu kalau saya. Ya gitu, untungnya oke gitu, karena ya kalau tidak kayak gitu gimana ya Ambu, nanti saya takutnya anak jadi korban gitu, emosi saya lagi nggak stabil, tiba-tiba kebentak lah, atau misalnya gimana, itu suka nyeselnya nanti, aduh coba tadi nggak kayak gitu. Nyesel ngelakuin lagi, nyesel. Aku mah tuh Ambu, dulu juga pernah ada yang bunuh anak-anaknya padahal pakai cadar. Jadi memang bukan masalah iman ya ini mana ya. Jadi banyak apa ya, Islamfobia gitu enggak sih Ambu? Jadi kalau misalnya pelakunya itu dari Muslim, mengeluh. Saya tanya, Sayyidah Fatimah pernah mengeluh nggak? Pernah. Nah, ya dalam hadis disebutkan bahwa Sayyidah meminta pembantu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menginginkan yang membantu saya karena saya pegel, capek gitu, lelah ya, harus numbuk gandum.
Iya. Dan Rasulullah menjawab, jika kamu menggunakan pembantu, maka pahalanya itu akan kepada pembantu, bukan kepada kamu. Nah, tapi itu pilihan Sayyidah Fatimah. Iya. Jika memang ingin membantu silahkan, tapi jika tidak pun saya memberikan wejangan bahwa nanti jika menggunakan pembantu, bahwa pahalanya itu akan kepada pembantu. Nah, dari sana Sayyidah Fatimah langsung kan, ya udah saya lakukan saja sendiri gitu kan. Tapi poinnya adalah ternyata alamiah manusia mengeluh. Ya, betul. Manusia betul. capek. Jangan alasan Sayyidah Fatimah pun dengan tingkat kesolehahannya ya Masya Allah gitu ya. Seperti apa tingkat keimanannya Masya Allah gitu ya. Tingkat katanya tetap ada rasa demikian. Termasuk istri-istri Nabi, termasuk istri Nabi Aisyah dan lain sebagainya sama. Intinya mengeluh itu alamiah sekali, asal pada tempatnya Bunda Alma. Asal pada tempatnya, jangan curhat di media sosial yang akhirnya membuka aib orang lain. Nah, iya. Jangan curhat di mana, jangan kalau ada masalah rumah tangga, jangan curhat sama orang tua, karena orang tua biasanya memperburuk suasana. Betul. Mempanas suasana. Jangan curhat. Jarang lah ada orang tua yang objektif. Nah, gitu. Curhatlah pada yang tepat. Curhatlah pada yang tepat. Kalau bicara ya sama Allah itu sudah jelas. Itu sudah jelas, gak usah curhat sama manusia, katanya ada yang ngomong gitu. Udah curhatnya sama Allah saja. Udah kamu juga gak usah datang ke dokter. Nanti juga sembuh sama Allah. Enggak kan? Kita harus ada ikhtiar. Setuju sekali dengan statement Abu. Allah pun dalam sebuah hadis dan Al-Qur'annya menjelaskan segala sesuatu ada ahlinya. Datanglah ke ahli itu. Bahkan Rasulullah banyak umatnya yang curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini-begini dengan istri saya. Ya Rasulullah, saya begini-begini dengan suami saya. Ya Rasulullah, bahkan ada yang curhat telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah ngabalir karena tidak ingin mendengar misalnya ya, contohnya. Karena itu menjadi sebuah budaya. Jika kita datang ke ahlinya itu is okay. Yang menjadi masalah, yang menjadi perburuk suasana jika kita curhat, healing bukan pada ahlinya. Yes. Nah gitu dan biasanya dan karena makanya salah satu wejangan juga untuk para suami gitu ya. Kalau ini kata laki-laki juga ya, kata Ustadz Benri, ya perempuan itu memang butuh perhatian. Kadang meskipun materinya biasa-biasa aja, biasanya kalau suaminya perhatian dan sebagainya itu membuat nyaman. Membuat nyaman dan membuat istri ingin berjuang bersama. Begitupun istri seringlah mendoakan suami gitu ya, karena kalau kata Pak Habibie gitu dibalik, sebetulnya laki-laki itu pun membutuhkan sosok yang bisa diandalkan. Karena dibalik laki-laki hebat ada perempuan yang hebat. Itu kata Pak Habibie. Mantap. Jadi harus saling membantu, saling dan lain sebagainya. Tapi itu idealisme Bunda Alma. Bunda Alma misalnya datang pulang ngajar ke sekolah, bilang mau istirahat ke kakak Al, misalnya kakak Al menerima dan kakak Al ada yang megang suami. Iya. Tapi di luar sana banyak yang tidak seperti Bunda Alma. Datang capek lelah, anak pun rungsing ya karena anak maatoh gitu ya, kita pulang dan kita capek pulang ke rumah. Itulah masalahnya gitu ya. Itulah yang seringkali menjadi sebuah masalah, termasuk ini pun kasus yang lagi viral itu karena kelelahan, mengatakan kelelahan bekerja. Suami katanya nganggur, gak nganggur sih. Jadi kerja gitu mungkin ya. Kayak gitu gak nganggur dan ya pun capek gitu lah dan lain sebagainya itu. Gitu mungkin Bunda Alma. Ini Teh Dian, Ambu gimana kalau orangnya Teh ngerasa banyak masalah, tapi kalau dikasih saran suka dikira nyalahin, kalau kita yang dibaudan apa antepkeun wae kitu Ambu cenah. Gini. Ada dua
Teh Dian, ada dua sisi. Dua sisinya gini. Pertama, untuk kita yang memberi nasihat sebisa mungkin. Ini kata Najila Shihab. Najila Shihab kan psikolog. Ya, psikolog beliau. Yang menyatakan bahwa sebetulnya orang yang curhat itu ya hanya butuh didengarkan. Ia sudah tahu solusinya. Nah, ya jadi kalaupun ingin menasehati, jangan menasehati, tapi mending memberikan data-data yang aktual, yang aktif. Misalnya kita, nih lihat kayak gini nih. Atau misalnya jadi asertif gitu, mengkomunikasikan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti hati orang lain. Tapi kalau misalnya sisi yang kedua, tipe orangnya memang demikian, bukan hanya sama kita ya, emang baperan, pundungan, babarian, tidak mau menerima saran. Yang penting kita sudah berusaha, capek-capek. Jadi kita capek, ibarat yang punya utang, kita harus nagih-nagih utang. Jadi kita yang malu. Nah, ibarat kayak gitu ya. Jadi kita yang capek, sama ini juga. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan bagaimana baiknya. Karena gini loh, banyak orang itu yang bukan ingin tahu kebenaran, tapi seringkali melakukan pembenaran. Yes, banyak sekali. Ya. Kedap. Siap. Itu kan Sundanes kan? Jadi memang dari kitanya harus humble gitu ya, kalau memang ingin terus-menerus, ataupun kita lebih asertif mungkin menyampaikannya, ataupun jika memang karakter orangnya demikian dan biasanya orang itu mencari pembenaran bukan kebenaran, maka ya sudah, yang penting kita berusaha gitu. Kita mah hanya berdoa, ya Allah, semoga dikuatkan iman Islam, ya Allah, dikuatkan hati iman kita, jangan sampai ketika iman turun, ya Allah, setan datang, semoga Allah tetap jaga iman Islam kita. Karena menikah itu bisa saya sering ya mengucapkan ini, menikah itu bisa dimulai dengan cinta, dipelihara dengan ilmu, dan dijaganya dengan iman. Nah, misalnya itu kata Teh Dian, ada yang membunuh anaknya gitu ya, pakai hijab dan sebagainya. Saya tidak akan menyebutkan sekarang yang berhijab bagaimana, saya tidak akan menyebutkan demikian. Itu kita tidak tahu betul gitu ya, kita tidak tahu betul bagaimana prosesnya sampai demikian. Tapi sekarang yang banyak ya banyak sih yang melakukan kemaksiatan itu sambil berhijab. Kita tidak tahu niatnya apakah ya minimal nutup aurat gitu ya, atau seperti apa, ataukah karena Bunda Alma pernah dengar gak kisah seorang hafidz Al-Quran yang kalau lagi marah sama istrinya itu istrinya dicekek, kemudian istrinya dicekek, kemudian dibentur-benturkan ke tembok. Itu hafidz Al-Quran. Ya, itu hafidz Al-Quran. Ngeri deh. Kemudian jangan jauh-jauh deh, banyak kasus-kasus viral yang seorang ketua pesantren dan lain sebagainya ya melakukan pelecehan seksual pada santrinya. Ini terus-terusan terjadi kasus demikian. Gak kurang ilmu gimana? Gak kurang ngaji gimana? Al-Quran ditalar, tafsir ditalar, kitab ditalar. Tapi ya begitulah ya, banyak hal jadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku destruktif atau berperilaku abnormal demikian, yang tidak sesuai dengan norma agama, norma sosial dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada satu hal nih berdasarkan pengalaman hidup. Jadi jangan terlalu mencintai, mengidolakan atau mendewakan seseorang gitu. Karena ya itu kata Allah juga, cintailah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi orang yang kamu cintai itu menjadi orang yang kamu benci, ternyata benar. Jadi kita itu nggak tahu loh isi ini orang tuh kayak gimana. Jadi ya biasa aja. Kalau kita biasa aja, tidak akan terlalu kecewa. Katakanlah kita mengidolakan tokoh agama A gitu. Ketika mendapatkan berita yang tidak sedap, langsung kita
loh kok gitu, padahal kan dia manusia. Setan yang Ya, menggoda seorang kiai itu mungkin tahapannya udah beda lagi gitu. beda lagi. Jangan sampai fanatik buta. Fanatik buta mah Betul. Bunda Alma kalau idola kita melakukan kesalahan pun dibela. Ya, ya, Dibela. betul. Betul. Gitu. Jangan terlalu mencintai atau terlalu membenci. Karena bisa jadi orang yang kita benci pun dia adalah yang menolong kita. Ya, betul sekali. Wah, daging semua nih hari ini isinya. Kayak buku Iya, abu, buat daging munggahan. semua. Promosi ya. Buku trending topik Oke. dari Jelai terbit. Nah, sudah terbit, silahkan datang ke Gramedia terdekat di kota Anda. Recommended buat temen ngabuburit. Jadi kalau misalnya udah ngaderesnya udah lama, udah mau hatam, oh kayaknya bentar lagi hatam atau udah 3 kali hatam, bisa lah sedikit diselingi pakai trending topic of Mirage Life. Recommended. Asik. Oke. Kumaha tuh Gitu. atas wae ambu iya. Sudah nggak kerasa kalau berapa ada yang menit ya? udah 48 menitan. 48 ya. Menit. Alhamdulillah 48 menit. Ayo, gimana lagi edisi hari ini mah 2 jam pengintennya sampai Teddy ya. Jadian ronde opat acan ronde ka opat. Nama juga oh. Oke, itu saja mungkin Bunda Alma. Mudah-mudahan sarehat ya sadayana. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita cari jadwal yang pas lagi ya buat bulan puasa. Semoga bisa nanti bulan ambunya nggak terlalu sibuk. Kayaknya juga nggak terlalu sibuk, jangan cuma ambu kita gitu ya, sama we abi. Soalnya pas kalau Ramadan pasti siang atau sore gitu ya karena tarawehan kalau nah iya. Itu pun kalau Bunda Alma dan sayanya mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ambu atas ilmunya, atas sharingnya. Pokoknya luar biasa, isinya daging semua. Puas sekali. Semoga Ambu dan keluarga disehatkan terus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Teh Dian, Teh Mira, atas siapa temannya Ambu. Dan yang sudah bergabung di awal, di akhir. Untuk Ambu silahkan dong closing statement yang ngena banget nih buat tema kali ini. Oke. Oke, saya akan menyampaikan closing statementnya ya. Ya. Sesuai dengan tema kali ini yaitu menyambut Ramadan dengan sehat mental. Mudah-mudahan karena Ramadan ini adalah bulan yang bersih, suci, kita pun menyambutnya dengan penuh kesucian hati, menghindarkan dari iri, dengki, benci, dendam dan lain sebagainya. Karena itu hanya akan merusak diri kita. Terkait dengan kesehatan mental, saya sangat mewanti-wanti untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat semuanya, yuk mulai aware terhadap kesehatan mental kita. Kalau mau nangis saja. Yes. Kalau mau ini saja gitu ya. Kalau mau apa silakan lakukan saja. Apalagi kalau misalnya itu kita merasa ini saya butuh bantuan, bukan sekadar healing seperti healing sendiri, maka silakan datang ke profesional. Datang ke profesional, ibarat kita mengalami sakit fisik, datang ke dokter, maka ini pun datanglah ke profesional, jangan malu-malu. Masalah harga, Bunda Alma. Kita datang ke dokter 5 menit itu 100.000. Misalnya. Kita datang ke psikolog 300.000 itu 2 jam. Wow. Berarti murah dengan curhatan 3 jam. Wih. Ya, itu ke hipnoterapis pun demikian. Saya sering kali mengatakan kalau misalnya datang ke dokter 5 menit kamu sakit apa, baru didiagnosa dan lain sebagainya, ngobrol maksimal 10 menit dikasih obat selesai. Beda kalau datang ke ahli jiwa, psikolog, psikiater dan lain sebagainya, hipnoterapis apalagi gitu ya. Satu sesi itu 1,5 jam, Bunda Alma. Itu pun kalau tepat waktu, acan ibu-ibu mosok ya. Jadi panjang ya. Wah. Betul. Dengan harga yang kalau misalnya gara-gara mahal, maksud saya, kalau misalnya gara-gara mahal, jelas kalau gara-gara malu mah itu sudah jelas. Banyak yang nggak aware gara-gara malu. Sekarang biasa.
malu kayaknya curhat di media sosial kalau saya. Malu kayaknya Iya, marah-marah di media betul. sosial kalau saya. Yes. Malu kayaknya membicarakan keluarga kita di media sosial, menghina dan lain Mm-mm. sebagainya, menghina saudara, tetangga, keluarga besar dan sebagainya di media sosial, Iya, dibanding kita harus datang ke profesional. Entah ke setuju, siapapun itu, setuju. itu tentu sesuai dengan kualitas waktu Yes. dari ahlinya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu adalah ikhtiar. Omat, kalau kata orang Sunda, omat mulai aware terhadap kesehatan mental gitu Iya, ya. iya, iya. Karena ini efeknya sangat luar biasa sekali. Minimal aware, jika aware maka kita akan melakukan treatment yang tepat. Jika aware pun tidak, kita tidak akan melakukan treatment apapun dan akhirnya walau alam Nah, kapan itu akan meledak. Walau naudzubillah alam, min karena dzalik. itu juga kasus yang viral itu kan pemicunya, misalnya yang dirundung karena susu formula, Iya, dikasih dikasih tahu orang lain ngomong kenapa pakai susu formula, dan kita tidak tahu sebelum itu ada iya, drama-drama apa, sebelum yes, itu ia mendengar apa, sebelum ia capek karena apa, sebelum itu ia stres iya, karena apa, sebelum itu ia depresi karena apa, sebelum itu ia menangis tidak henti-hentinya karena apa, kita tidak tahu. Karena ada iya, pemicu, entah itu satu orang atau beberapa orang yang menyentil tentang susu formula, ia langsung iya. lempar anaknya ke sumur. Naudzubillah min dzalik, ya Allah, jauhkeun. Ngeri. Makanya ini awareness, aware untuk diri kita, aware kesehatan mental health. Kalau apa-apa silakan komunikasikan, dan kita pun jadi tempat yang nyaman untuk suami berkomunikasi. Jika kita ingin suami Yes, kita tempat ternyaman, maka kita pun jadikan diri ternyaman untuk iya, suami iya, iya. kita, pasangan kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Selesailah dengan diri sendiri, maka kita baru Iya. menerangi orang lain. Jangan seperti lilin yang terus-terusan menerangi orang lain tapi dirinya hangus terbakar, yang Hmm, tersisa hingga pahnya saja. ya Allah. Oke, itu saja mungkin Bunda Alma ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana, sehat lahir dan batin. Mohon Amin, amin maaf ya Allah dari ya rabbal saya. alamin. Mohon maaf Sama-sama mohon maaf juga, Ambu. ya jika ada kata-kata yang tidak merena dan lain sebagainya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam nuhun warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun yang udah sami-sami Ambu, hatur dari nuhun awal. oge. Bunda Alma, hatur Ah, nuhun Bunda Alma. Wilujeng puasa. wilujeng puasa, wilujeng taraweh. Aku kelas ya Ambu ya. Dadah. Oke. Okay.